hamba merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan hari ini hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom. Hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan karena gembala kita, Pastor Jeffrey, ada pertemuan RS di Jakarta dan melayani juga hari ini di Lampung. Hari ini saya membawakan firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 1-6 yang saya beri tema domba yang baik. Saya bacakan untuk kita semua Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat pertama, Daud mau mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembala, berarti kita adalah domba-dombanya. Sepakat ya kalau kita ini domba-dombanya. Tapi saya mohon maaf, saya mau mengatakan bahwa domba itu lemah dan bodoh. Domba itu daya lihatnya itu kurang baik. Matanya itu rabun. Kalau saudara-saudara lihat bahwa domba itu juga nggak bisa dia di dalam aliran air. Karena badannya bisa terbalik, karena bulunya itu menyerap air. Sehingga dia berat, bulunya itu berat, sehingga dia terbalik. Jadi kalau dia nggak bisa ditolong, karena dia butuh orang lain untuk menolong. Dan kalau nggak ditolong, mati juga. Saya mau katakan bahwa kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa domba itu lemah. Domba itu butuh gembalanya. Di tahun 2005, di suatu negara yang bernama Turki, ada 1.500 domba. Ada satu domba yang keluar dari barisannya, dan dia masuk jurang. Dan bodohnya domba itu, ada 400 domba ikut juga masuk ke dalam jurang. Dan mati. Padahal gembalanya itu hanya meninggalkan sebentar karena untuk makan. Di cerita ini mau mengatakan bahwa domba itu lemah, bodoh. Tapi kenapa Tuhan pakai perumpamaan domba untuk kita? Saya percaya tidak ada maksud Tuhan yang tidak baik di dalam penciptaannya. Makanya saya mencatat hal-hal yang luar biasa yang dibuat Daud, narasi-narasi yang dibuat Daud di Mazmur 23 ayat 1-6. Yang poin pertama bahwa saya mendapat kesimpulan bahwa di Mazmur 23 ini bahwa kita ini punya keterikatan sama Tuhan.
Dibilang di ayat pertama 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dipertajam oleh Yesus di Lukas 15 bahwa akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kalau ranting melekat sama pokok anggur, dibilang tidak akan kekurangan apapun. Tidak ada kekurangan. Dan ada satu ayat lagi yang menguatkan bahwa apa yang dibuat narasi oleh Daud di Mazmur 23 ayat 1, di Lukas 15 ayat 12. Ini cerita tentang anak yang hilang. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, si bungsu ini tahu persis aksesnya dia sama Tuhan. Kalau hartanya Tuhan itu banyak, dia tahu juga itu miliknya. Apa yang dipunyanya Bapa di surga, itu punya saya. Tahu nggak saudara-saudara? Pada waktu dia mau mengambil harta bagiannya dia itu mau mengatakan begini, saya nggak mau lagi lekat sama Tuhan. Saya nggak mau punya akses lagi sama Tuhan. Saya maunya punya sendiri. Padahal apa yang punya Bapa itu punya kita. Makanya saya mau mengingatkan kepada anak-anak muda yang di zaman-zaman ini yang cerdas-cerdas, pinter-pinter, kreatif-kreatif. Kalaupun kalian pintar dan cerdas, jangan putus hubunganmu dengan aksesnya Tuhan. Apa yang lepas dari tangan, apa yang terlepas dari tangan, tidak akan lepas dari hidup. Karena suplainya jalan terus. Saya percaya di dalam ruangan ini pergumulannya pasti banyak. Tapi saya mau katakan bahwa pergumulan banyak, suplai damai sejahtera jalan terus. Pergumulan banyak, suplai hikmat jalan terus. Pergumulan banyak, sukacitanya jalan terus. Tapi pada waktu kita melepaskan itu dari sumbernya, maka dibilang apa yang terlepas dari tangan akan terlepas dari hidup. Karena apa? Suplainya stop. Makanya kalau kita baca lagi di cerita tentang anak yang hilang itu, bahwa ampasnya babi itu lebih menarik untuk dimakan. Itu menggambarkan bahwa dunia ini mencari kepuasan di luar Tuhan, tapi nggak puas. Berbagai orang yang lapar akan kebenaran firman Tuhan karena mereka akan dipuaskan. Makanya berjalan sama Tuhan itu bukan nggak ada masalah, tapi di dalam penyertaan Tuhan itu tetap ada pemulihan. Tetap ada mujizat, tetap ada terobosan. Terikat sama Tuhan itu, kita ini nggak punya kekurangan apapun. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua bahwa di dalam Mazmur ini, khususnya di ayat 2, mengatakan tinggal di dalam damai sejahteranya Tuhan. Tuhan agak sedikit memaksa di ayat kedua ini bahwa ayo, mari aku ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ayo, kita ini diajak Tuhan, ayo berbaring di rumput hijaunya Tuhan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Maksudnya Tuhan tuh istirahat. Istirahat pikiranmu, hatimu.
Di dalam apa? Dalam semua pekerjaan. Pikiran dan hatinya kita itu harus masuk di dalam damai sejahtera itu. Karena kita harus akui bahwa pikiran dan hati kita seringkali membuat kita nggak damai sejahtera. Coba perhatikan di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan itu enggak memberikan Roh Kudus saja, tapi dibilang apa? Damai sejahtera. Berarti rugi kalau kita enggak gunakan itu. Karena Tuhan tinggalkan untuk kita. Terus apa sih perbedaannya damai sejahteranya Tuhan sama damai sejahtera yang diberikan dunia ini? Kalau damai sejahtera yang diberikan dunia ini, damainya itu setelah selesai masalahnya. Pergumulannya sudah selesai, baru ada damai. Tapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan, masalah belum selesai, tapi damainya ada. Amin. Karena nggak mungkinlah dalam hidup ini setiap ada masalah langsung selesai, enggak. Makanya butuh damai sejahteranya Tuhan. Mari kita lihat di 1 Petrus ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Pada waktu kita menyerahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan, saya mau ngajak saudara-saudara sekalian, tukar dengan damai sejahteranya Tuhan. Kita enggak bisa hanya serahkan saja. Terus apa yang kita dapat? Waktu kita serahkan, harusnya kita dapat apa? Makanya dibilang dapat damai sejahtera. Perhatikan, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Pada waktu kita menukar kekhawatiran kita dan kita mendapatkan damai sejahtera, baru kita tahu sadar, oh lawan kita ini si iblis. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah, semuanya pasti mengalami, bahwa kalau dalam khawatir, dalam tekanan, kita akhirnya fokus sama pergumulan kita. Sehingga kita lupa bahwa harus ada damai sejahtera itu. Makanya di 1 Petrus 5 ayat 8, pertempuran yang paling sulit itu sebenarnya di pikiran. Pertempuran yang paling sulit dan paling hebat itu adalah mengalahkan diri sendiri. Kalau iblis kan sudah dikalahkan ya di kayu salib ya. Kita yang sering jadi masalah. Makanya saya mau ngambil tema domba yang baik, supaya kita jadi dombanya Tuhan yang tidak fokus sama pergumulan kita. Makanya setiap hari pasti pikiran kita di sana. Makanya setiap hari juga kita harus dibungkus dengan damai sejahteranya Tuhan. Karena apa sih hebatnya iblis itu? Salah satu kehebatan iblis adalah sabar. Kalau hari ini kau tidak kena, besok masih ada waktunya. Iblis itu begitu, sabar dia. Kalau hari ini kalian nggak kena dia, besok dia tetap. Karena firman Tuhan mengatakan begini, lawanmu si iblis mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya melalui apa? Kebohongan-kebohongan. Iblis itu nggak bisa matiin kita.
Tidak bisa bunuh kita. Dia berbohong. Makanya tukarlah kekhawatiranmu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan damai sejahtera itu. Sehingga sebenarnya damai sejahtera ini sebenarnya jadi rambu-rambu. Di ayat ketiga dibilang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat ketiga ini mau ngomong begini. Kalau di dalam setiap keputusan kita ada damai sejahtera, maju. Kalau nggak ada damai, jangan maju. Jangan sok tahu. Patokannya itu aja. Apalagi dalam keputusan-keputusan yang berat. Patokannya damai sejahtera. Ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam terjemahan King James itu, though I walk through the valley of the shadow of the death. Jadi sebenarnya di ayat 4 ini mau mengatakan bahwa kita tuh di dalam pergumulan itu hanya lewat. True, hanya lewat bayang-bayang maut. Memang bayangan itu lebih besar dari aslinya. Tapi memang itulah kehebatannya iblis. Suka besar-besarin masalah. Bayangan itu juga gak bisa ngelukai kita. Terus, kenapa di dalam lembah kekelaman itu ada bayangan? Berarti kan ada cahaya. Cahayanya kecil, kalau besar nggak ada bayangan. Cahayanya justru kecil. Terus, kenapa harus kecil? Ya memang begitu. Bahwa Tuhan itu pelita, bukan lampu sorot. Makanya di dalam Tuhan itu jalannya itu nggak berlari, setapak demi setapak. Setapak demi setapak, melewati setiap pergumulan setelah di dalam setiap kehidupan dengan iman dan bersama dengan Tuhan. Dibilang kan hanya lewat kok, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman karena kita itu pada waktu dalam lembah lihat bayangan masalah begitu besar, kita tuh sering stop, fokus sama bayangan itu. Lupa bahwa tangan Tuhan yang kuat itu megang kita. Kita ini kan sering lupa. Makanya setiap hari kita harus bergumul sama Tuhan. Daud ini luar biasa, saudara-saudara. Dia membuat Mazmur 23 ini sudah melewati berbagai macam masalah. Makanya dia bisa buat narasi-narasi di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Daud yang berumur kira-kira 19 tahun, yang mengembalakan kambing domba dan hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Suatu pagi dibangunkan oleh bapaknya untuk mengantarkan roti dan keju untuk kakak-kakaknya yang berperang sama bangsa Filistin. Daud tidak tahu pagi-pagi itu akan jadi sesuatu pahlawan. Dia nggak tahu bahwa ceritanya dia itu sampai hari ini, sampai di gereja City Blessing Palembang ini diceritakan. Ini bocah 19 tahun. Dia mengantarkan roti kejunya itu ke kakak-kakaknya. Dan sebenarnya pada waktu itu Goliat lagi gencatan senjata. Dia mau bilang begini,
kita 1-1 aja. Kalau aku kalah, aku jadi hambamu. Kalau kamu kalah, kamu jadi hamba. Wajar kalau Goliat confident ya. Karena memang badannya besar kan. Bahkan di Alkitab tercatat bahwa Raja Paulus itu cemas. Tuhan mengirimkan bocah untuk melawan Goliat. Bocah yang bawa roti dan keju. Tapi pada waktu dia menyerahkan makanan itu, roti itu ke kakak-kakaknya, dia nggak pulang. Dia nanya sama kakaknya, kenapa sih ini? Diceritakanlah oleh kakak-kakaknya. Makanya di 1 Samuel 17 ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan itu, di bangsa Israel, anak kecil itu disunat. Itu melambangkan bahwa penyertaan Tuhan. Jadi maksud Daud tuh bilang begini, itu orang-orang Filistin itu tidak bersunat loh. Berarti dia tidak dalam penyertaan Tuhan. Kok takut? Kita ini bangsa bersunat. Bangsa yang disertai Tuhan. Daud orang yang selalu bercengkraman dengan Tuhan di padang bersama-sama dombanya, dan dia biasa merobek rahang singa dan beruang dan tidak ada orang yang melihatnya. Makanya orang gak nyangka kalau Daud bisa ngalahin Goliat. Dia mau mengatakan bahwa singa dan beruang itu juga tidak bersunat. Begitu juga orang Filistin ini. Dan dia sudah terlatih. Makanya pada waktu dia memberikan makanan roti itu kepada kakak-kakaknya, dia gak pulang. Karena ada damai sejahteranya Tuhan. Ada damai sejahteranya Tuhan, makanya dia berani lawan Goliat. Kalau kita kan pasti, ya takutlah, secara manusia pasti takut. Apa sih yang membuat kita kuat, berani? Ya damai sejahteranya Tuhan. Makanya Daud di situ terus menyemangati kakak-kakaknya. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut dengan orang-orang Filistin? Tapi kalau dipikir-pikir secara manusia ya, nasib sebuah bangsa yang bernama Israel harus diserahkan kepada bocah yang berumur 19 tahun. Secara logika, saya pikir sulit untuk menang. Waktu Daud mengalahkan Goliat, dia itu membawa 5 batu, 1 tas kecil, umban, dan tongkat. Tapi Goliat bilang, kau menghinaku ya, cuman bawa tongkat sama batu untuk melawan aku. Tapi Daud nggak peduli. Daud tahu persis bahwa hal kecil di tangan Tuhan, kalau bermitra sama Tuhan akan menjadi perkara yang besar. Dan kita tahu ceritanya bahwa Daud menang, dia pakai umbannya, dan itu memang keahliannya Daud. Waktu dia di padang, itu latihannya dia.
maka tidak ada yang sulit. Dan dia tahu bahwa bukan dia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Dan di ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Daud tahu persis bahwa dia tidak akan stres melawan Goliat. Karena ada hidangan di hadapan lawannya, berarti dia bisa makan di dalam keadaan kesulitan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu dalam keadaan sulit nggak bisa makan. Makanya perlu damai sejahteranya Tuhan, supaya bisa makan. Supaya nggak fokus sama pergumulan kita. Dia bilang ada urapan di dalamnya. Saya persilakan tim musik maju ke depan, dan ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih, ini aja yang bisa saya bagikan untuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini satu lagu yang saya lagi nikmatin lagu ini. Hanya Engkau
Bapa, terima kasih untuk mengingatkan kami pribadi lepas pribadi bahwa damai sejahtera Tuhan itu sangat penting, Tuhan. Justru di dalam kesesakan kami, damai sejahtera itu harus ada di dalam hati dan pikiran kami, sehingga hari ini dan ke depan, apapun yang menjadi bayang-bayang kami yang begitu besar tentang hidup ini, membuat kami sadar bahwa itu tidak akan pernah menyakiti kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan-Mu hari ini, sampai hari ini bersama kami. Kami tidak bisa apa-apa, Tuhan. Kami akan serba kekurangan, Tuhan. Kalau kami enggak bersama-Mu, Tuhan. Biarlah hari Minggu ini sampai minggu ke depan, kami mau berjalan bersama Tuhan. Karena tangan kanan-Mu yang kuat itu Tuhan memegang kami. Terima kasih. Kalau banyak kekurangan di dalam membawakan firman Tuhan, hamba minta ampun Tuhan. Biarlah semuanya hidup kami, apa yang dibagikan tentang firman Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.